Salam damai dalam Kristus. Bapak Ibu, topik kita kali ini adalah Kisah Para Rasul 25. Izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran singkat dari Kisah Para Rasul 25 ini. Jadi Paulus itu ditangkap dengan tuduhan menyebarkan ajaran sesat pada masa pemerintahan Felix, yang kemudian akhirnya digantikan dengan Festus. Namun karena Festus baru menjabat, Festus tidak berani untuk mengambil keputusan yang benar. Kemudian pada saat kunjungan Raja Agripa dan Bernike, Festus menceritakan kasus Paulus kepada Raja Agripa. Akhirnya berujung pada kasus Paulus yang naik banding ke Roma. Marilah kita dengarkan Alkitab Suara. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, "Karena itu, baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya." Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya, Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi, maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar." Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Tetapi kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini, di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar." Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar."
Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada kaisar. kata Agripa kepada Festus. Aku ingin mendengar orang itu sendiri. Jawab Festus, Besok engkau akan mendengar dia. pada keesokan harinya, datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, Ya Raja Agripa serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami. Lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak, mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku, tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Saudara, setiap hari kita mengeluarkan kata-kata. Kita berbicara. Nah, menurut penelitian, rata-rata setiap orang mengeluarkan kata-kata sekitar 16.000 sampai 21.000 kata setiap hari. Konon katanya kalau pria lebih sedikit, sekitar 7.000 kata saja. Dan sejujurnya kita tidak selalu bangga dengan kata-kata yang pernah kita ucapkan. Adakah di antara kita yang belum pernah dilukai atau melukai oleh kata-kata? Kita mungkin lebih sering menyesali kata yang kita ucapkan dibandingkan dengan bangga karena pernah mengatakannya. Nah, Amsal berbicara dan memberi nasihat cukup banyak tentang hal ini. Mari membuka Amsal 12 ayat 6.
Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Amsal 12 ayat 13. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Nah, di dalam peristiwa penciptaan di dalam Kejadian 1, kita melihat bahwa Allah berbicara. Berbicara dalam kata-kata bahasa manusia kepada Adam dan Hawa. Allah menyatakan dirinya, rencananya dan tujuannya kepada manusia di dalam kata-kata. Nah, pada awalnya kata-kata tidak pernah digunakan sebagai senjata yang menghancurkan. Kata-kata selalu diucapkan dengan kasih dan perkataan manusia sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk berkomunikasi. Nah, bahkan Allah berbicara kepada Adam dan Hawa dengan menjelaskan kehendaknya dan memberikan identitas kepada mereka. Setiap fase dari karya Allah ditandai dengan kata-kata. Sebelum dia berkarya, Allah menyatakan apa yang akan dia lakukan. Ketika dia berkarya, dia membicarakan apa yang sedang dia kerjakan. Dan ketika sudah selesai, dia menjelaskan apa yang telah dia lakukan. Adam dan Hawa dan kita, manusia, mengenal Allah karena dia berbicara kepada kita. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, kata-kata yang tadinya untuk mengkomunikasikan yang baik, damai sejahtera, kini justru mendatangkan banyak luka dan kehancuran. Nah, di dalam Amsal ini dan di dalam Amsal-Amsal di pasal sebelum dan sesudahnya, penulis selain membandingkan antara orang yang menggunakan bibir, mulut, kata-katanya dengan benar dengan mereka yang menggunakannya dengan tujuan dan cara yang salah. Penulis Amsal juga menjelaskan betapa kata-kata itu memiliki kuasa dan akibat yang besar. Nah, seorang yang benar akan menggunakan bibir atau mulut atau kata-katanya untuk mengatakan kebenaran atau yang benar. Seorang yang mengatakan kebohongan, pada waktunya kebohongan pasti akan terbongkar. Bahkan Amsal 12 ayat 13 mengatakan orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Nah, Amsal ini mengatakan kebohongan akan terjerat oleh perkataannya sendiri. Nah, sekalipun kita sudah mengenal akan kebenaran di atas, namun kita menyadari bahwa kita tidak selalu mampu menggunakan bibir atau mulut dan kata-kata kita dengan tepat dan benar. Kita seringkali dikuasai oleh emosi, hawa nafsu dan keegoisan. Kita tidak selalu mampu mengendalikan kata-kata yang hendak kita ucapkan. Dan pergumulan kita tentu saja seringkali bukan hanya masalah kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga kata-kata yang kita pilih untuk tidak kita ucapkan. Termasuk kesiapan mengatakan yang benar pada saat yang tepat. Nah, Pendeta Paul Tripp pernah berkata, kemampuan kita dalam berkata-kata dengan benar dan tepat, dan kemampuan kita untuk berubah pada dasarnya yang perlu kita perhatikan adalah bukan masalah teknik komunikasinya, tetapi sesuatu yang lebih dalam dari itu, yaitu siapa yang bertakhta di dalam hati kita. Selama hati kita diisi oleh hal-hal di luar Kristus dan bukan Dia yang bertakhta di sana, maka tidak ada perubahan yang mendasar yang akan terjadi. Nah, Amsal di dalam pasal-pasal berikutnya akan membahas hal ini. Namun kita perlu mengingat bahwa kita yang bergumul akan hal ini perlu melihat bahwa ini adalah pergumulan seperti sebuah perjalanan yang panjang. Nah, kiranya kita dimampukan untuk berbicara sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Amin. Saya juga pernah mengalami dituduh untuk sesuatu yang saya juga nggak tahu salahnya apa. Itu waktu itu di tim kerja saya dituduh
dibilangnya marah-marah terus bosi dan sebagainya. Jadi waktu itu saya seperti jadi public enemy, difitnah. Terus itu berlangsung cukup lama sih, sekitar beberapa bulan. Yang rasanya tuh saya kalau misalnya mau ke kantor tuh, aduh kaki tuh udah berat banget. Jadi waktu itu akhirnya semua tuh pada jadi saya tim itu ada beberapa orang, jadi saya dimusuhin sendiri. Terus saya juga pernah mengalami dalam dunia kerja, itu di tim kerja saya dituduh untuk sesuatu hal yang saya juga nggak tahu salahnya apa. Kemudian satu tim saya itu seperti memusuhi saya, pokoknya ngomongin lah di belakang ini itu. Terus itu sempat berlangsung cukup lama, beberapa bulan deh. Jadi rasanya tuh saya ke kantor juga kayaknya berat banget. Rasanya kalau bisa, aduh besok weekend aja gitu. Terus tapi Tuhan tuh luar biasa sih. Dia tuh kasih saya kesabaran yang cukup besar. Karena saya tahu diri saya sendiri ya, saya tuh orang yang paling gak sabar. Kalau saya diusik, pasti saya akan musik balik gitu. Kalau saya ditampar, saya tidak memberikan pipi kiri saya untuk ditampar kembali, tapi saya akan menampar mereka kembali. Waktu itu saya ngerasa kekuatannya luar biasa sih. Dikasih kesabaran yang sangat-sangat ekstra banget. Jadi pada saat mereka ngomongin saya di belakang, saya tahu mereka ngomongin saya di belakang, saya langsung pasang headset. Apa yang saya dengar? Lagu rohani. Selalu kayak gitu. Dan akhirnya karena mereka ngerasa mengusik saya tidak membuahkan hasil, akhirnya mereka komplain ke atasan saya untuk panggil saya dan untuk marahin saya gitu kan. Terus untungnya atasan saya cukup bijaksana sih. Jadi dia panggil saya dulu, dia tanya kenapa, ada apa, bla bla bla. Terus saya bilang saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, maksudnya mereka bergunjing di belakang saya juga nggak tahu menggunjingkan apa. Terus saya tanya balik ke atasan saya, memangnya mereka bilang apa? Jadi intinya katanya saya suka marah-marah, saya ngebosi. Padahal saya nggak tahu ya, saya nggak merasa sih gitu loh. Terus akhirnya saya disidang tuh dalam meja bundar, semua tim dikumpulin. Terus semuanya mengeluarkan unek-unek. Terus ya di situ saya merasa sih seperti hanya mengada-ngada sih, bukan mengada-ngada. Intinya hal yang sudah lewat udah jauh selesai, terus diungkit kembali dalam sidang itu. Disebutkanlah dulu pernah begini. Loh, saya jadi bingung dong. Loh, itu kan udah lama banget gitu loh. Bukannya waktu itu kita sudah clear ya, kita sudah selesai ya gitu loh. Ya udah akhirnya setelah disidangkan kayak begitu, intinya atasan saya bilang saya nggak mau dalam tim saya ada yang seperti ini lagi. Kalau memang ada unek-unek ya silakan disampaikan. Ya akhirnya masalah itu clear gitu loh. Jadi di pengalaman hidup saya percaya satu, Tuhan itu hidup. Saya percaya Dia itu sudah merencanakan segala sesuatunya untuk hidup kita dengan suatu purpose, dengan suatu tujuan gitu. Mungkin waktu itu saya harus dihadapkan dengan kondisi seperti itu agar saya bisa lebih sabar, agar saya bisa mungkin lebih bisa memaafkan orang lain, yang seperti itu sih. Jadi semoga sharing saya bermanfaat untuk Bapak Ibu.